Para pendengar yang kami hormati, selamat berjumpa kembali dengan RBM, Reform Broadcasting Ministry, dari Sekolah Tinggi Teologi Reform Indonesia yang ada di Jalan Kemang di Jakarta Selatan. Dan kami bersyukur kepada Tuhan, kami sudah membicarakan akan topik ini beberapa session, yaitu topik mengenai time and work, waktu dan kerja. Dan kita akan mengakhiri akan seri ini dengan membicarakan dari Mazmur 127 yang pernah kita singgung dalam sesi sebelumnya, yaitu kalimat dari para pemazmur yang mengatakan jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jadi bicara mengenai work, itu adalah bicara orang yang membangunnya. Apa itu? Lalu Tuhan mengatakan lagi jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, berarti Tuhan yang protect, Tuhan yang melindungi dengan malaikat-malaikatnya. Nah, sia-sialah pengawal itu berjaga-jaga. Oleh karena apa? Iblis bisa tetap penetrate. Iblis tetap bisa masuk bahkan ke dalam akan rumah orang itu, menghancurkannya. Saudara bisa membayangkan. Ini dalam satu hal aja. Begitu dalam keluarga Kristen yang kelihatan saleh sekali. Yaitu anak dari kecil sudah biasa bermain dengan internet. Dan pada masa luang tidak ada yang membimbing, tidak ada disiplin memakai internet. Waduh, kita melihat pada masa pra-remaja dia sudah biasa untuk melihat barang yang tidak baik di sana. Oleh karena lebih dari 40 juta situs porno yang sebetulnya itu tersedia di sana. Waduh, jadi iblis itu bisa penetrate bahkan di dalam keluarga yang kelihatan saleh. Oleh karena dikatakan, jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, nah, sia-sialah orang yang pengawal itu berjaga-jaga. Oleh karena hidup ini sebetulnya penuh dengan bahaya. Iblis dikatakan oleh Petrus di dalam suratnya, itu persis seperti singa yang mengaum-ngaum, yang siap untuk melulur, menelan kita kapan saja kita. Kita mesti waspada. Kita harus diperlengkapi dengan selengkap senjata Allah. Jadi bicara mengenai time and work, ini ada kaitannya sebetulnya dengan realita hidup yang seperti ini. Lalu dia mengatakan kalimat yang berikutnya lagi, ya kan? Sia-sialah kamu, ya kan? Ya, bangun pagi-pagi, ya, tidur sampai jauh malam, ya, duduk-duduk sampai jauh malam itu, dan makan roti yang kamu peroleh dengan susah payah sekalipun. Nah, itu Tuhan kan sudah pernah mengajar kita untuk bersusah payah. Untuk apa? Belajar dari semut yang rajin sekalipun. Tapi tetap di sini dikatakan lagi, tapi itu pun sia-sia. Jikalau, tanda petik, kita tidak tahu, tidak mengizinkan, tidak memberi kesempatan Tuhan involve. Tuhan yang membangun, Tuhan yang melengkapi, Tuhan yang mencukupi, Tuhan yang memberi kekuatan, Tuhan yang memberi ide. Nah, kenapa kita itu berpikir kita bisa independen dari Tuhan? Itu persoalannya. Jadi sebetulnya masalah bagaimana time and work ini bisa menjadi pertanggungjawaban iman, itu adalah masalah kepekaan rohani. Makanya dia katakan di sana, karena Allah memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Itu berarti ini Tuhan ada ekstra. Jadi bukan oleh karena kita kerja dengan sendirinya secara mechanical Tuhan memberikan berkat sesuai dengan apa yang kita mau. Enggak. Ada extra blessing dari berkat Tuhan yang Tuhan sediakan. Justru pada masa kita tidak bekerja. Jadi antara kerja dan tidak kerja itu jangan saudara-saudara ceraikan bagi orang percaya. Bahkan pada masa tidur pun berkat Tuhan disediakan. Jadi ini merupakan suatu secret pada saat kita itu memikirkan mengenai time and work. Ini sebenarnya kita berbicara, ini bukan masalah mengenai soal bagaimana sih supaya kita menjadi sukses dalam kehidupan di dunia ini. Sukses menurut siapa? Nah,
Oleh karena kalau sukses menurut manusia, itu maka yang disebutkan di dalam perumpamaan orang kaya yang bodoh itu sukses. Oleh karena dia itu kaya sekali dan dia lihai sekali. Dia bisa menanamkan modal dan dia bisa menangkap peluang sehingga hartanya terus berkembang. Tetapi dia tidak menghormati Tuhan intinya. Dan dia tidak mencari Tuhan. Dia tidak membutuhkan Tuhan. Dia cuma ingin bekerja dan menikmati hasilnya. Dia ingin hidupnya ini sangat dinikmati. Sehingga dia mengatakan, ya bersukacitalah hai jiwaku. Nikmatilah hidup ini. Tapi Tuhan mengingatkan, malam ini jiwamu ku ambil dari kamu. Untuk siapa harta benda ini? Jadi di dalam Mazmur 127, ini sebenarnya berbicara mengenai soal apakah sebagai orang percaya betul engkau mengizinkan Tuhan ikut campur di dalam soal membangun rumahmu, di dalam soal membangun pekerjaanmu. Nah, silakan apa yang Ibu Esther mau katakan. Ya Pak, ini sebetulnya sangat penting sekali ya. Jadi aspek daripada iman di dalam pekerjaan, aspek daripada iman di dalam kehidupan rumah tangga, itu rupanya memang mendapatkan tempat yang sangat spesial sekali di hati Tuhan. Karena saya melihat begitu ya, bahwa tidak mudah orang yang kerja, orang yang bersusah payah hari ini ada di Jakarta, besok pagi itu sudah ada di Los Angeles, begitu besok paginya sudah ada di Hong Kong, seolah-olah dia begitu sibuk, seolah-olah bahwa dia itu sedang bekerja keras. Tetapi di pihak lain, dia tidak bertanggung jawab untuk banyak aspek yang Tuhan itu sudah titipkan begitu. Nah saya kok melihat begitu ya, apa nggak kasihan begitu Pak anak-anak Tuhan itu yang seperti ini, yang lari sana lari sini, sampai kurang tidur, sampai sakit, sampai begini, sampai begitu. Saya tidak mengatakan bahwa mereka itu tidak mempunyai sikap hati yang benar. Mungkin mereka, saya tidak tahu ya Pak, bagaimana itu dengan mereka-mereka ini yang sampai nggak ada waktu begitu untuk mencari akan pimpinan dan kehendak Tuhan. Bagaimana? Sebetulnya ini masalah iman sih ya. Sehingga di dalam Yakobus pasal 4 itu kan diingatkan, ada orang itu yang ditegur di dalam bagian itu, disindir oleh penulis Yakobus ini dan mengatakan kamu itu akan pergi ke kota Anu dan kemudian menanamkan modal di sana dan kamu meminta berkat Tuhan. Lalu orang ini masa sih tidak boleh? Loh bukan tidak boleh. Dia mengatakan siapa kamu ini? Kenapa kamu itu yang mengatur Tuhan? Kenapa bukan minta pimpinan Tuhan sebelum kamu pergi ke kota Anu dan menanamkan modalmu di sana? Nah, ini yang disebutkan Mazmur 127 tadi dengan istilah kamu itu barangkali bangun pagi-pagi. Kamu tidur sampai jauh malam. Dan kamu makan rotimu itu, yaitu berkat yang ada itu, dengan susah payah sekali. Atau hasil jerih payahnya. Nah, padahal kamu sebetulnya itu cuma memakai Tuhan sebagai simbol yang kosong, aksesori yang tidak punya makna. Kamu cuma menyebut dirimu Kristen, kan kamu juga berdoa, tetapi sebetulnya kamu tidak punya ruangan untuk bergaul dengan Tuhan, untuk mengenal dengan Dia. Kamu menentukan sendiri. Kamu sebetulnya hidup dengan moto independent from God. Kamu tidak tergantung kepada Tuhan dan tidak mau menggantungkan kepada Tuhan karena kamu merasa itu capek atau itu terlalu lama. Apa-apa kok tanya Tuhan? Saya tidak mengatakan apa-apa tanya Tuhan. Memang ada hidup ini yang bisa dilakukan sebagai di dalam rutinitas itu. Seolah-olah kita itu sudah tahu. Seperti kita itu juga makan, tidur, kita itu minum, kita jalan ke sana kemari. Dan tentunya kita waspada bahwa hidup yang wajar itu dengan sendirinya kita bisa bertanggungjawabkan kepada Tuhan. Tapi kita harus ingat, dalam banyak hal seharusnya kita itu belajar menggantungkan diri kepada Tuhan. Jadi kalau begitu Pak, tadi Bapak kan juga ngomong begitu ya, bahwa ini adalah masalah kepekaan rohani. Jadi kalau
Di dalam Mazmur 127 tadi dikatakan bahwa Tuhan memberikan pada waktu tidur. Itu kan tadi Bapak juga mengatakan ini tuh berkat yang ekstra loh. Yang disediakan oleh Tuhan kepada anak-anaknya itu yang hidup berkenan kepadanya. Jadi dalam tanda kutip kan begini Pak. Banyak orang-orang atau anak-anak Tuhan yang dulu pada saat mereka itu hidup pas-pasan, mereka itu sangat bergantung kepada Tuhan. Tapi setelah mereka itu kemudian sukses, kan lupa Pak. Bagaimana itu? Ya banyak kan begitu. Lupa itu dalam arti, itu sistem di dalam hidup ini sudah membuat mereka sebetulnya bisa independen tanpa Tuhan. Ya bayangkan aja kalau toko itu sudah laku, atau kalau restoran sudah laku, langganannya banyak. Mau tidak minta berkat Tuhan aja juga tetap langganannya banyak. Begitu loh. Nah, sehingga di dalam area seperti itu lalu secara mechanical, gitu ya, secara otomatis, itu hampir tidak ada kekhawatiran dan ketergantungan, mencari pimpinan, meminta pertolongan. Ya tidak ada, oleh karena sudah jalan. Nah itu godaan di sana. Sebetulnya tetap waspada di dalam segala hal, termasuk ini. Ini hanya titipan Tuhan. Ya harus kelola dengan baik dong. Dan baik itu bukan berarti itu kamu lalu merasa terus tidak puas. Sekarang hasilnya itu sudah besar sekali, tetap tidak puas. Itu adalah masalah kamu dengan jiwamu. Sekarang masalah kamu dengan Tuhan itu. Itu kita tahu bahwa kita ini steward. Itu artinya kita ini penata layan yang dipercayakan Tuhan dengan hal-hal seperti ini. Misalnya dengan pekerjaan, dengan uang, dengan harta, itu loh, dengan kelimpahan, dengan fasilitas, dengan segala sesuatu ini dipercayakan Tuhan, termasuk anak. Sebetulnya anak itu titipan Tuhan, anak itu bukan milik kita. Berarti kita steward, kita guru, kita juga pengasuh. Nah seharusnya begitu. Dengan menyadari seperti ini, kapan sebetulnya kita boleh mengatakan kita bisa hidup tanpa Tuhan? Tidak bisa. Jadi iman itu membuat kita sadar. Yang kita punya sekarang itu bukan milik kita. Inilah. Kalau begitu Pak, sebetulnya godaan daripada anak-anak Tuhan juga besar ya. Seperti tadi saya katakan, waktu dulu pas-pasan kayaknya setiap hari bisa begitu bersyukur. Kayaknya setiap hari begitu ada waktu gitu untuk Tuhan. Tapi begitu sukses, kan kayaknya begitu bangun aja sudah telepon itu udah dari sana sini, harus membalas email, harus begini, harus begitu. Kenapa ya? Sistem itu lalu kemudian menjadi begitu menguasai. Justru kita tidak lagi bisa bertanya kepada Tuhan. Tuhan, apa sih yang Tuhan itu mau aku kerjakan pada hari ini? Kenapa kok jadi seperti itu ya Pak? Jadi kayaknya itu nggak ada, hidup ini tidak ada tali kekangnya lagi. Kenapa Pak? Ya itu. Jadi manusia itu sebetulnya natur dosa ini selalu mau independen dari Tuhan. Cara berpikir kita, perasaan kita, selera kita, insting yang kita pakai, dorongan, drive yang kita punya. Kita sebetulnya itu natur dosa ini. Oleh karena kita berada sejak manusia jatuh dalam dosa itu totally deprived. Itu artinya tidak setiap aspek kita ini sudah dicemari dosa. Yang intinya mau mengarahkan ke tempat yang lain. Bukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi dosa itu sebenarnya prinsipnya dan definisinya adalah missing target. Berarti target yang Tuhan mau sekarang setan belokkan. Saya tidak mengatakan dalam segala sesuatu setan ikut campur. Tapi dosa itu pada dirinya sendiri yang hadir dalam tubuh darah daging kita ini. Itu selalu mau menolak akan Tuhan. Jadi kalau begitu Pak, tadi Bapak juga mengatakan bahwa sukses menurut manusia itu adalah hidup yang bisa dinikmati. Apakah lalu kalau kehidupan di dalam Tuhan itu nggak bisa dinikmati begitu Pak? Atau sebetulnya bisa kenikmatan itu lain dengan mensyukuri, bersukacita dengan itu. Nah, kenikmatan itu yang kalau kita bicarakan tadi, itu sebetulnya masalah di mana secara subjektif saya punya kebutuhan akan perasaan dan insting saya ini itu terpuaskan. Nah,
Kalau itu menjadi tujuan akhir, nah kita berbahaya. Tapi bagi kita itu tuh hadir menjadi bagian daripada syukur kita kepada Tuhan. Boleh kita makan dan menikmati dan mengatakan, Tuhan terima kasih makanan ini, aku sungguh nikmati. Kan boleh. Sehingga aku mengucap syukur juga, kok aku boleh ya menikmati makanan yang begini enak. Ya boleh. Tuhan, aku berterima kasih karena aku boleh naik mobil yang bagus, gitu ya, sebagai hasil jerih payah yang Tuhan itu sudah berikan kepada saya. Sehingga saya memakai mobil yang enak sekali Tuhan untuk dikendarai. Boleh aja, cuma itu bukan tujuan akhir. Sehingga kita waspada, ini titipan Tuhan. Ini adalah suatu berkat yang Tuhan ekstra berikan sebagai bonus. Oleh karena apa? Oleh karena engkau setia di dalam bekerja. Nah, kita kaitkan di situ. Oh, jadi sebetulnya hidup bisa dinikmati itu artinya hidup yang penuh dengan pengucapan syukur. Berapapun yang kita punya, berapapun yang kita dapat, kita itu tidak bersungut-sungut. Kira-kira begitu, Pak? Ya, sebetulnya sikap iman itu positif terhadap Tuhan. Nah, ini yang perlu kita waspadai. Sehingga kembali kepada Mazmur 127 tadi. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, itu artinya jangan kita melihat realita hidup rumah tangga kita ini itu dari fenomena yang kita lihat dengan mata, kita dengar dengan telinga, kita rasakan dengan perasaan kita. Tapi kita seharusnya tahu bahwa ini hanya konteks hidup, realita hidup ini, di mana seharusnya isi yang menentukan sikap itu adalah hubungan kita dengan Tuhan. Jadi kita itu harus belajar untuk mempercayai bahwa segala sesuatu yang aku punya itu adalah milik Tuhan yang dipercayakan kepadaku. Nah, sehingga pada saat aku bekerja, aku bukan terjerat kepada nafsu kedagingan hanya untuk sekedar kaya atau mencari uang, bukan itu. Tapi oleh karena aku mempertanggungjawabkan hidup ini kepada Tuhan. Baik, Pak, kalau gitu memang jadi kembalinya itu adalah apakah kita ini secara serius bertanggung jawab untuk pekerjaan yang Tuhan sudah sediakan. Ujung-ujungnya kan seperti itu tuh, Pak. Iya. Dan kalau kita sudah bertanggung jawab, nah kita bisa mengharapkan bahwa pada waktu tidur pun Tuhan itu masih kasih bonus begitu. Iya, itu luar biasanya. Itu herannya itu di situ ya. Tapi juga yang kemudian itu menjadi pemikiran saya, kalau begitu menjadi anak-anak Tuhan itu sebetulnya waduh memang ini privilege ataupun anugerah Tuhan itu tuh luar biasa sekali ya. Karena bukan cuma harta di dalam dunia ini yang boleh kita miliki, tetapi juga misalnya anak, misalnya juga pendidikan mereka, warisan-warisan yang bernilai kekal yang kita itu boleh tanamkan, itu kayaknya suatu kehormatan yang tidak ada habis-habisnya yang seharusnya kita syukuri begitu ya Pak. Siapa sebetulnya kita ini? Itu yang kita perlu waspada. Siapa sebenarnya kita ini? Kok Tuhan begitu mencintai kita? Sampai ya mengingatkan lagi. Aku ingin ikut campur bahkan menentukan membangun rumah tanggamu. Itu janji uluran tangan Tuhan. Masa kita tidak mau? Kita bahkan ingin membangun sendiri. Masa sih kita begitu? Jadi iman Kristen itu sebetulnya itu manifestasi bagaimana kita itu mempunyai hubungan dengan Tuhan. Dan itulah para pendengar yang kami hormati, untuk sesi bagian yang penutup untuk topik ini. Dan kami percaya bahwa Anda sudah belajar cukup banyak. Mari bersama dengan kami di sini, kita bisa menjadi rekan-rekan yang bisa membangun akan kebenaran ini, hadir di dalam jiwa begitu banyak umat Kristiani di seluruh Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Dan jikalau Anda ingin bergabung dengan kami ada ujian masuk pada bulan Januari, bulan Mei, dan sebagainya. Silakan hubungin kami dengan nomor telepon 7990357. Kiranya Tuhan memberkati Anda.